Hakikat puasa menurut Sufi dan tingkatannya, Ramadan adalah bulan diwajibkannya orang-orang yang beriman menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Namun apakah menyambutnya dengan penuh kegembiraan akan hadirnya bulan yang penuh dengan keberkahan? Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah. Pada bulan Ramadan acap kali harga kebutuhan pokok meningkat. Tingkat konsumsi semakin tinggi dan bahkan stabilitas barang lainnya juga mengalami kenaikan. Apalagi era saat ini manusia acap kali bersaing merebutkan dunia, yakni ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Ataukah kegembiraan ini hanya semu belaka? Bagi mereka yang benar-benar beriman, hakikat kegembiraan ini ketika ia mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana hakikat puasa menurut Sufi? Sebelumnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa ke dalam 3 tingkatan. أعلو أن الصوم 3 درجات صوم العو وصو الحصوص وصو حصوص الحصوص. Ketahuilah ada 3 tingkatan puasa, yaitu puasa umum, puasa khusus dari khusus. Pertama, puasa umum yaitu mencegah perut dan kemaluan daripada memenuhi keinginannya. Puasa ini hanya sekadar menahan hal-hal yang membatalkan dalam bentuk kebutuhan perut dan kelamin, tanpa memandang lagi kepada hal-hal yang diharamkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Kedua, puasa khusus yakni pencegahan panca indera, yakni mencegah pandangan, lidah, tangan, penglihatan, kaki dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa. Tingkat puasa ini, selain mencegah keinginan perut dari nafsu kelamin, juga menahan keinginan dari anggota-anggota badan seluruhnya. Ketiga, puasa khusus dari khusus yakni puasa hati dari segala cita-cita yang hina dan segala pikiran duniawi, serta mencegahnya daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Puasa khusus dan yang khusus menurut beliau adalah puasanya para nabi, orang-orang soleh dan yang dekat dengan Sang Maha Pencipta. Puasa Ramadan perspektif tasawuf. Hakikat puasa menurut Sufi, Ramadan adalah bulan di mana diwajibkan kepada orang-orang yang beriman menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Sebagaimana pandangan Imam Al-Ghazali di atas, sesungguhnya hakikat puasa menurut Sufi bukan sekadar menjalankan puasa pada tingkatan pertama maupun kedua. Sesungguhnya puasa Ramadan dalam perspektif tasawuf, bagaimana Ramadan menjadi tarekat untuk menuju tingkatan puasa khusus dari khusus, yakni puasanya kaum Sufi. Puasa adalah tarekat untuk senantiasa menahan diri dari nafsu duniawi, laku untuk benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan adalah tarekat dimensi pikiran dan hati. Dengan kata lain, orang-orang yang berpuasa tidak memikirkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Godaan nafsu duniawi senantiasa bersemayam pada diri manusia, meski setan-setan dibelenggu. Namun sesungguhnya setiap bisikan setan selalu ada di sekitar manusia. Oleh karena seseorang hendaknya mampu mensikapi bisikan setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi manusia hati. Melalui hati inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya mengirimkan perisai yang luar biasa. Melalui perisai inilah manusia untuk tetap berjaga-jaga, untuk tidak bergabung menuju jurang kehancuran dan kenistaan. Sebab pada dasarnya manusia mudah menerima bisikan dan godaan dunia. Melalui perisai berupa hati inilah supaya manusia untuk selalu dapat mengendalikan potensi nafsu pikiran maupun nafsu duniawi, agar dapat menundukkan nafsu duniawi seperti pikiran dan badan adalah dengan cara melemahkannya untuk mencapai jiwa yang tenang. Inilah hakikat dari puasa itu, yakni mencapai ketenangan jiwa, obat dari segala obat. Ketentraman hati adalah lapar dan haus serta tarekat untuk mengontrol tubuh manusia dengan menjalankan puasa.
Jadi puasa adalah untuk menghidupkan jiwa yang lemah, menuju kesempurnaan iman. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam karya Sir al-Asrar menyatakan bahwa bila seseorang berpuasa hendaknya mampu mengharmonikan kondisi lahir dan batinnya, seperti perutnya yang dikosongkan dari makan dan minum. Jadi harus ada keseimbangan antara puasa dari sisi syariat, dan puasa dari sisi ruhani. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam makalah kitab Al-Hikam menyampaikan, رب ألف وجدت نال زيدي في الفاقة أل تجده في الصلاة والصوم. terkadang pada saat kefakiran itu engkau bisa mendapatkan kelebihan karunia dan kebesaran dari Allah, yang tidak bisa engkau dapatkan dengan puasa dan sholat. Nah, semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih.